Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya akan membagikan satu hal yang beberapa 2 minggu lalu saya coba sharing ini di dalam kelompok kesan kami yang ada di Bekasi, dan saya pikir mungkin hari ini juga saya ingin sharing sedikit, dan kita boleh belajar mengenai satu tema yang cukup penting untuk kita belajar setiap hari, karena setiap hari kita pasti butuh komunikasi. Either kita butuh komunikasi dengan pasangan kita, pasti dengan anak-anak kita, itu yang terdekat. Kita juga butuh komunikasi di tempat di mana kita bekerja. Saudara juga pasti butuh komunikasi. Dan waktu saya belajar mengenai hal ini, saya melihat bahwa ternyata di Alkitab juga Tuhan sudah mengajarkan mengenai seni mendengar dan berkomunikasi yang baik, saudara. Dan saya berharap kita boleh belajar sesuatu di pagi hari ini, ya. Nah, saudara, banyak masalah itu yang terjadi itu karena masalah komunikasi, ya. Di tempat pekerjaan saya mengalami itu, khususnya juga di rumah saya, saudara, ya. Saya dengan istri, dengan anak-anak, kami sering mengalami masalah miskomunikasi. Padahal saya udah menikah sama istri saya, udah 11 tahun, saudara, tapi masih aja terjadi yang namanya miskomunikasi. Saya pernah juga mendengar ada seorang bapak-bapak yang udah menikah, udah lebih dari 30 tahun, ya, dia juga bilang, wah, saya aja udah 30 tahun masih punya masalah dalam komunikasi, gitu ya. Dan saya pikir ini dialami oleh semua orang, saudara. Tapi masalahnya ada banyak orang nggak menyadari bahwa kita itu punya problem di dalam miskomunikasi. Nah, saudara, kalau bicara mengenai miskomunikasi itu banyak hal. Ada kadang-kadang apa yang kita omongin itu kadang-kadang yang keluarnya nggak seperti apa yang ada di otak kita, sehingga membuat orang itu nggak ngerti, saudara. Tetapi ada juga kita dengar, tapi kita nggak mengerti apa yang orang lain omongin, saudara. Ya, itu juga termasuk di dalam pengertian miskomunikasi. Dan saya mau mengawali dengan banyak masalah yang akan terjadi atau bisa terjadi ketika terjadi yang namanya miskomunikasi. Ya, nah, saya akan mulai dengan satu firman yang saudara bisa baca di dalam kitab Kejadian 11 ayat yang ke-7. Alkitab berkata bahwa baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Jadi Tuhan waktu itu ada orang-orang melakukan sesuatu yang luar biasa yang namanya membangun menara Babel. Dan untuk membuat menara Babel itu hancur, nggak perlu dibikin bencana alam, nggak perlu dibikin gempa bumi, nggak perlu diturunin api dari langit, cukup kacauin aja bahasa mereka, ya. Sehingga Alkitab berkata mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing, ya. Jadi saudara, ketika orang sudah tidak mengerti bahasa masing-masing orang, atau orang lain tidak mengerti bahasa orang lain, atau ketika kita sudah tidak mengerti bahasa pasangan kita, maka disitulah terjadilah kekacau balauan, saudara, ya. Jadi ayat ini waktu saya baca, saya pikir benar juga, ya. Ketika kita sudah tidak mengerti lagi bahasa pasangan kita sudah tidak mengerti lagi bahasa anak kita tidak mengerti lagi bahasa orang-orang yang ada di sekitar tempat pekerjaan kita, saudara, saya mau kasih tahu, disitulah kekacau balauan itu akan terjadi, saudara. Nah, sehingga saya tulis di sini ada satu kata-kata, bad communication ends a lot of good things, ya. Jadi komunikasi yang buruk itu akan mengacaukan atau akan merusak atau akan mengakhiri banyak hal yang baik dalam hidup kita, ya. Jadi saudara, hati-hati dengan yang namanya komunikasi, karena kalau bahasa kita orang lain udah nggak ngerti, atau kita tidak lagi bisa mengerti bahasa orang lain, maka itu akan mengakhiri banyak sekali hal yang baik, ya. So, saudara, semangat ya untuk kita sama-sama belajar mengenai komunikasi yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Nah, saya tulis di sini, saya ambil dari satu kutipan, any problem, big or small, within a family always seems to start with a bad communication. Someone isn't listening. Jadi, setiap masalah, baik masalah besar ataupun masalah kecil yang ada di dalam keluarga ataupun dimanapun saudara berada, kelihatannya itu sepertinya itu selalu dimulai dengan komunikasi yang buruk. Dan komunikasi yang buruk itu ditandai dengan ada seorang yang nggak mendengarkan dengan baik.
Nah, sehingga hari ini kita harus mengerti bahwa betapa pentingnya sebuah komunikasi. Saudara harus garis dua kata ini, yang baik dan yang benar. Oke, kita berkomunikasi dengan baik aja, belum tentu orang lain mengerti. Tapi kalau apa yang kita maksudkan benar dan kita tidak punya cara komunikasi yang baik, orang lain juga nggak akan ngerti. Ya, intinya begitu, saudara. Jadi it's important things yang harus kita belajar sama-sama. Oke, nah yang tadi saya bilang, saudara, bahwa masalah yang besar itu terjadi karena kenapa? Karena hampir semua orang itu kemudian mereka nggak menyadari bahwa mereka itu memiliki masalah dalam komunikasi. Saya adalah salah satu orang yang saya pikir saya ini kan cukup mudah memulai komunikasi dengan orang baru, saudara. Hampir setiap hari saya bisa ketemu dengan orang baru, dan saya pikir saya tuh nggak punya masalah sama sekali dengan komunikasi. Saya bisa ngomong di depan orang, saya bisa berkomunikasi, menyampaikan tata bahasa komunikasi dengan baik, tapi ternyata saya itu punya komunikasi yang buruk dengan istri saya, khususnya waktu kami baru pertama awal-awal di pernikahan kami, saudara. Sehingga yang tadi saya bilang, komunikasi aja, miskomunikasi aja udah big problem. Apalagi kalau kita sadar bahwa kita punya masalah dalam komunikasi. Waduh, itu repot itu, saudara, ya. Jadi kalau kita tahu bahwa komunikasi penting dan kita menyadari bahwa banyak masalah terjadi karena miskom, nah itu akan lebih diperparah kalau kita nggak nyadar atau kita nggak sadar diri, ya, atau kita nggak eling, ya, saudara, bahwa kita itu ternyata punya masalah dalam komunikasi. Saya adalah orangnya, saudara. Ya, jadi saya ngaku dosa dulu di depan Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa saya salah satu orang yang ternyata punya masalah dalam komunikasi. Nah, ada dua kesalahan saya. Ini saya coba kasih contoh simpel, karena kemarin juga saya sharing ini di dalam komunitas Kesan Pasutri. Ada dua kesalahan saya, saudara. Yang pertama, saya itu seringkali hanya dengerin, ya. Nah, suami-suami, tolong dengarkan baik-baik. Buat istri-istri, biasanya istri-istri udah mulai, oh iya benar nih, benar, ya. Dua kesalahan yang saya lakukan, saudara. Yang pertama, saya itu seringkali hanya dengerin. Jadi kalau istri saya ngomong, ya saya dengerin. Fisik saya ada, raga saya ada, jiwa saya nggak ada di situ, saudara, ya. Saya dengerin istri saya ngomong, tetapi tangan saya masih lihat-lihat notifikasi kantor, karena kadang-kadang ada keputusan-keputusan, namanya juga saya bergerak di bidang keamanan, tidak dibatasi di jam kerja, saudara. Jadi kadang-kadang di luar jam kerja pun masih ada hal-hal yang perlu saya kasih keputusan. Jadi saya seringkali dengerin, tetapi saya tidak pernah mendengarkan. Ya, saudara harus tahu ada perbedaan antara to hear and to listen. Ada perbedaan yang besar antara kita dengerin aja sama mendengarkan, saudara. Ya, kalau dengerin, kata orang, ini bahasa orang, masuk telinga kiri keluar telinga kanan, ya. Tapi kalau mendengarkan, mata kita, hati kita, jiwa kita, perhatian kita ada di situ. Itulah perbedaan antara dengerin dan mendengarkan. Nah, kesalahan saya dulu adalah saya nggak pernah attentive listening, ya, nggak pernah mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu kesalahan saya, saudara. Ya, dan yang kedua kesalahan saya adalah kalaupun saya mendengarkan, ya kan, ya, saya mendengarkan bukan untuk saya mengerti, tapi waktu saya dengerin istri saya ngomong atau anak-anak saya ngomong, ya, atau karyawan saya ngomong, biasanya saya mendengarkan bukan untuk mengerti, tapi untuk bisa menjawab, saudara. Jadi kadang-kadang kalau istri saya baru ngomong, nah dia lagi cerita. Kadang-kadang, saudara, istri itu sebenarnya dia nggak butuh solusi. Dia nggak butuh pakar solusi hebat dari suaminya. Dia cuman butuh didengerin, dia butuh didengarkan. Dia butuh untuk orang itu mendengarkan aja, gitu, ya. Nah, tapi kadang-kadang dia baru cerita, saya itu udah dengerin bukan untuk saya ngerti, tapi untuk saya kasih jawaban. Jadi dia baru cerita 100 kata, saya sudah punya 1000 jawaban, saudara. Waduh. Ya, jadi kalau ada bapak-bapak, suami-suami, ataupun istri-istri, ibu-ibu, ya, yang kita seringkali dengerin anak kita
dengan tujuan untuk menjawab, saudara, saya rasa kita perlu banyak bertobat, saudara, karena rupanya di situ juga banyak problem terjadi di situ, ya. Nah, saya langsung aja. Ini saya tulis karena sekali lagi kemarin saya ngomong dalam konteks kesan pasutri, pasangan suami istri. Jadi saya tulis bahwa the key of successful marriage and educating children is not to hear what they say, but to hear how they feel. Nah, inilah letak kenapa kita harus belajar mengenai mendengarkan dengan hati. Kenapa sih? Orang kan bukannya mendengarkan dengan telinga, benar saudara, ya. Tapi masalahnya di dalam kita hubungan, dalam kita hubungan kita dengan anak kita, ya, atau dengan pasangan kita. Nah, seringkali kita itu hanya mendengarkan apa yang mereka katakan. Kita tidak pernah merasakan atau mendengarkan apa yang mereka rasakan. Nah, untuk kita tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan saja. Tetapi untuk bisa merasakan apa yang mereka mendengar apa yang mereka rasakan, kita harus belajar untuk mendengar dengan hati, saudara, ya. Dan saya banyak bertobat, saya banyak belajar, saya banyak diubahkan, dan kemarin saya udah ngaku dosa juga di hadapan anak-anak kesan saya, dan kami belajar banyak hal, ya, mengenai hal ini, saudara. Ya. Nah, saya akan mengajak kita untuk baca di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Saya langsung loncat ayat yang ke-23. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu, pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ya, kemudian tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya, jadi ada satu kata, di manakah engkau? Saudara, saya percaya Tuhan itu bukannya nggak tahu Adam dan Hawa ada di mana. Betul ya? Tuhan tahu. Tetapi kenapa Tuhan bertanya di manakah engkau? Nanti kita akan belajar ini yang namanya teknik berkomunikasi. Ya, jadi ketika Tuhan bertanya di manakah engkau, sebenarnya Tuhan sedang Tuhan sedang mengidentifikasi ya di mana posisi hati Adam dan di mana Hawa. Jadi kita perlu untuk mengidentifikasi hati seseorang, hati lawan bicara kita ketika kita ada satu problem atau ada masalah. Jadi Tuhan berfirman, di manakah engkau gitu ya. Kemudian Adam jawab, ketika aku mendengar bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi takut. Jadi Adam menjawab, kenapa sih? Alasan kenapa dia sembunyi? Dia bilang, aku takut. Itu alasannya, saudara ya. Karena aku telanjang, dia bilang begitu. Nah, kemudian Tuhan kasih pertanyaan yang kedua. Nah, ini keren banget, Tuhan kita tuh keren banget, saudara. Dia bilang, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Wah, kan jadi Tuhan membuka satu percakapan, dia membuka satu komunikasi. Seringkali di dalam kehidupan kita juga, kita harus belajar. Kalau ada masalah, jangan kita langsung marah-marah, tapi kita mulailah dengan satu komunikasi. Ya, dan dikatakan, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jadi, Tuhan sudah mulai masuk ke pertanyaan yang spesifik gitu ya. Apakah engkau makan? Tapi semua masih dalam bentuk pertanyaan, sekali lagi bukan statement, bukan pernyataan. Dan dikatakan manusia itu menjawab ya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Nah, saudara, biasanya kalau di mana ada dosa, biasanya kesalahan itu akan membuat kalau ada dosa atau ada hal yang kita sembunyikan, itu akan membuat kita kemudian mulai menyalahkan orang lain. Di dalam beberapa kali saya melayani pasangan suami istri, ya, saya melihat ketika ada salah satu orang dia melakukan kesalahan, dia melakukan hal yang salah, begitu ditanya, saudara, dia langsung resisten dengan cara menyalahkan pasangannya. Nah, itulah masalah komunikasi seringkali terjadi di area-area seperti itu, saudara ya. Nah, kemudian dia bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah kehidupan itu kepadaku. Nah, saudara, nanti kita akan belajar lebih dalam mengenai ini. Tapi saya mau ajak kita untuk mengerti prosesnya. Ya, nah, ketika sesuatu terjadi, apa sih respon Allah? Saya balikan pertanyaan ini ke kita semua. Ketika masalah terjadi, either itu di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam hubungan suami istri, atau ada masalah ketika kita terjadi dengan anak kita, apa respon kita? Nah, kita belajar dari Allah. Ketika Allah tahu ada sesuatu yang terjadi, responnya adalah apa? Allah memulai komunikasi. Nah, banyak masalah kemudian terjadi lebih besar karena ketika sesuatu terjadi, kita tidak memulainya dengan komunikasi yang baik. Kita tidak memulai dengan
memulai komunikasi karena kita nggak menyadari, banyak orang nggak menyadari, saudara, bahwa komunikasi dapat membuat kita tuh mengerti duduk persoalan yang sebenarnya. Ya, saudara nangkap ya. Jadi ketika banyak orang bikin kesalahan adalah ketika masalah terjadi, dia bukannya memulai komunikasi, malah dia marah-marah. Dia bukannya memulai komunikasi, malah dia diam-diaman. Banyak saya menemukan pasangan suami istri juga melakukan hal yang sama. Ketika dia udah marah, apa yang terjadi? Diam-diaman. Ada yang bisa diam seminggu, ada yang diam sebulan. Waduh, saya juga bingung, saudara ya, bisa diam-diaman selama itu. Ya, tapi itu terjadi. Nah, kita belajar dari case yang kita baca dalam kitab Kejadian ini. Ketika sesuatu terjadi, responnya Allah adalah Allah yang memulai komunikasi. Jadi kalau hari ini ada masalah atau kita lihat ada problem, yuk kita belajar untuk memulai komunikasi lebih dulu, saudara. Ya, lewat apa, saudara? Lewat pertanyaan. Nanti kita akan lihat kenapa sih harus lewat pertanyaan, saudara. Ya, nah, kenapa sih Tuhan memulai komunikasi dengan pertanyaan, bukan pernyataan, bukan statement. Ya, saya sering bilang, seringkali ketika ada problem, kita seringkali langsung keluarin statement kita. Itu kamu yang salah sih. Kamu kayak begini, kamu kayak begitu, ya, saudara. Salah, saudara, ya. Saya pernah mengalami satu kejadian. Saya pulang kantor, ya. Saya pulang kantor, kemudian capek gitu ya. Ya biasa lah, waktu itu macet banget. Saya pulang, terus saya duduk karena habis taruh tas semuanya. Saya duduk di meja ruang tamu, saudara. Saya tuh biasanya jarang langsung nonton, tapi karena itu lagi pening banget. Udah, saya duduk karena ada berita, saya taruh tas, saya duduk di ruang tamu, saudara. Waktu saya duduk, anak saya, saudara, dia bawa minum, ya, dia bawa minum, tapi karena dia bawanya kepenuhan, saudara, waktu dia dalam perjalanan menuju ke arah saya, airnya tuh tumpah, saudara. Jadi waktu airnya tumpah, saya lihat airnya tumpah, waduh, saudara, saya marah. Saya bilang, kamu kalau ngambil air itu jangan penuh-penuh. Saudara, saya ngelihat dia bawa air dan air tumpah. Itu membuat saya langsung marah. Saya tegur dia gitu. Saya bilang, kamu kalau ngambil air jangan penuh-penuh, kan papi udah bilang. Kalau ngambil air jangan sampai penuh. Harus ada space, apalagi kalau kamu sambil jalan. Udah begitu saya bilang, ngapain mesti sambil jalan-jalan? Duduk dong kalau mau minum, berdiri, jangan sambil jalan. Saudara, dia shock, dia kaget, saudara. Waduh, saudara tahu, singkat cerita, ya, ketika saya marah, saya itu nggak berusaha untuk mengidentifikasikan apa sih maksud apa sih yang ada di dalam hatinya. Saya langsung marah, saudara. Saya nggak memulai dengan komunikasi yang baik. Saya nggak memulai dengan pertanyaan kenapa, nggak, saudara. Tapi saya langsung memulai dengan statement. Saudara tahu nggak? Rupanya karena dia lihat saya capek, dia itu punya hati yang baik sekali untuk bawa minuman itu ke saya. Saya pikir dia tuh bawa minuman untuk dia minum. Saya pikir dia itu mau nonton, jadi dia bawa minuman untuk dia duduk. Ternyata dia itu bawa minuman untuk kasih ke saya, karena dia lihat saya itu begitu capek. Saudara bayangkan ada banyak hal yang baik, itu harus rusak, hanya gara-gara komunikasi yang buruk. Nah, Tuhan lewat kisah ini Tuhan berusaha untuk mengidentifikasikan posisi hati Adam. Nah, saudara, asking and listening skills ini penting. Kenapa? Untuk kita masuk ke dalam hati daripada lawan bicaranya kita. Nah, ketika saya udah marah dan saya menyesal sekali, ketika saya tanya dia baik-baik, setelah saya reda, saya tanya dia. Begitu saya tahu maksud hati daripada anak saya, membawa minuman itu bukan untuk dia, bukan untuk tidak dengan maksud, tapi karena dia semangat, dia nggak lihat bahwa air itu udah penuh. Nah, waktu saya ngerti itu, cara pandang saya terhadap suatu masalah itu kemudian berubah. Nah, yang pertama kita perlu mengidentifikasi, saudara. Ya, saudara tahu ya kisah mengenai Bartimeus. Ketika Yesus melihat Bartimeus buta, dia Alkitab bilang, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Nah, ini kita perlu belajar, saudara. Waktu Yesus lagi jalan, tiba-tiba ada orang panggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, Alkitab mencatat, Yesus berhenti. Nah, saya mau bilang begini, ya, buat kita semuanya, saudara. Untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, kita nggak bisa sambil mengerjakan ini dan itu. Kita harus berhenti dari segala aktivitas kita. Masalah banyak orang tua, saya juga mengalami hal yang sama. Masalah kebanyakan orang tua adalah
kita seringkali anak kita ngomong, kita itu sambil ngerjain yang lain, ya. Kita menganggap karena kita orang tua, kita punya otoritas, ya sudah kita ngerjain aja. Tapi kita berharap anak kita juga bisa memahami kita suatu saat nanti ketika kita ngomong. Ya, mana bisa, saudara. Anak-anak kan cuma ngikutin orang tuanya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong, anak nggak ngerti. Coba kita cek, apakah karena teladan yang kita kasih benar atau enggak. Masalahnya adalah seringkali contoh yang kita berikan tuh salah. Anak kita ngomong, ya kita sambil nonton TV. Anak kita ngomong, kita sambil pegang HP. Anak kita ngomong, kita masih sambil ngechat orang. Gimana kita bisa ngerti apa yang dia mau. Nah, kisah Bartimeus mengajarkan kita untuk mendengarkan dengan hati. Kita harus berhenti dari segala aktivitas kita untuk ngapain? Untuk mendengarkan. Nah, jadi itu yang pertama, saudara. Ya, kemudian yang kedua, kita lakukan konfirmasi. Konfirmasi itu apa? Konfirmasi itu adalah ketika kita mendengar, ya kita melakukan pertanyaan seperti Yesus tadi, ya, atau seperti Bartimeus lah. Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Jadi Yesus sudah tahu orang buta nggak usah ditanya juga pasti butuh kesembuhan. Tapi Yesus ingin mengkonfirmasi. Tujuan daripada konfirmasi bukan untuk dengerin apa yang dia bilang. Tujuan dari konfirmasi adalah supaya kita beroleh jalan masuk ke dalam hatinya. Nah, saya tulis di sini seperti ini. Kita bertanya, bukan untuk memberikan jalan keluar. Seringkali kita kalau nanya orang, ya, seringkali saya lah, saudara, ya. Saya nggak bilang saudara, karena saudara oke-oke semua, saya ini yang kacau balau, saudara, ya. Jadi seringkali saya bertanya untuk memberikan jalan keluar. Untuk memberikan saya solusi. Jadi kalau saya tanya, oh, terus kenapa kamu ngalamin ini? Terus kenapa kejadiannya begitu? Seringkali saya bertanya untuk memberikan jalan keluar. Tapi waktu saya mengerti mengenai konsep ini, bahwa kita bertanya bukan untuk memberikan jalan keluar, tetapi untuk menemukan jalan masuk ke dalam hatinya, saudara. Jadi ketika kita bertanya, saya kasih contoh gitu ya, anak saya, kalau saya nggak pernah bertanya, saya nggak akan tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ketika saya nggak pernah nanya, saya nggak pernah memberikan pertanyaan, waktu sudah saya marah, baru saya tanya terakhir. Ya, kesadaran itu memang selalu datang belakangan, saudara, ya. Dan saya bilang karena, oke, kamu kenapa sih bawa minuman itu penuh-penuh? Kenapa nggak duduk di meja makan dan minum? Saudara, anak saya langsung jawab, iya, Pap, aku mau bawa ini sambil nangis. Karena aku ngeliat papi capek. Wah, saudara, jawaban dia itu sepertinya membuat saya mengerti dan membuat saya menemukan jalan masuk ke dalam hatinya. Saya jadinya tahu apa sih yang ada di dalam hatinya yang paling dalam. Saya jadinya tahu apa sih yang menjadi motivasi di balik dia melakukan itu, saudara. Ketika saya bertanya dan ketika dia menjawab, saat itulah, saudara, saya menemukan jalan masuk ke dalam hatinya. Saya nggak bisa kasih banyak contoh karena waktu saya terbatas, tapi itu salah satu contoh yang singkat, saudara. Begitu juga dengan istri atau pasangan kita. Kalau ada sesuatu terjadi atau ada masalah, mari kita mulai dengan komunikasi. Nah, memulai komunikasi, mari mulailah dengan pertanyaan. Ketika kita memberikan pertanyaan, sebenarnya kita sedang berusaha untuk menemukan jalan masuk dalam hatinya. Supaya kita tahu apa sih yang maksud dan tujuan hatinya. Karena ada banyak hal yang baik, itu jadinya berakhir atau rusak hanya gara-gara bad communication. Ada banyak maksud yang baik, itu akhirnya jadi rusak hanya gara-gara cara berkomunikasi yang jelek banget. Saya nggak punya banyak waktu cerita sih, tapi di dalam pengalaman saya dalam melayani banyak pasangan suami istri atau keluarga-keluarga muda, saya menemukan konsep mengenai ini, saudara. Dan saya belajar untuk sharing ini ke mereka, dan ketika mereka mengerti, ada banyak hal baik yang terjadi. Ya, nah ini yang kisah yang tadi ya. Jadi Yesus bertanya dan mereka menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Nah, jawaban perempuan yang kau tempatkan di sisiku menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan Adam itu nggak bertobat, betul ya? Waktu Yesus tanya, apakah kau makan? Ya, kalau kita belajar di dalam Alkitab yang lain, sama seperti Daud, waktu Daud ditegur, dia langsung mengoyakkan hancur hati, langsung bertobat, minta ampun. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Daud, sehingga Tuhan memulihkan dan memberkati. Beda respon dengan Saul. Waktu Saul ditanya,
dia bukannya menyadari, tapi dia langsung, apakah engkau tunjukkan sedikit dong rasa hormatmu kepadaku. Wah, dia bilang begitu ke Nabi Samuel yang menegur dia gitu ya, waktu ke Saul. Nah, jadi saudara, sering kali dalam kehidupan kita tuh sama. Nah, waktu Tuhan tanya dan jawabannya seperti itu, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah di dalam hatinya Adam ternyata dia nggak bertobat, dia malah menyalahkan orang lain, gitu ya. Dan kemudian Tuhan ngecek, Tuhan melakukan konfirmasi lagi ke Hawa. Kenapa kamu melakukan itu? Hawa juga sami mawon, saudara. Dia bukannya mengakui kesalahan dia bertobat, dia bilang dia salah, enggak. Tetapi yang dia lakukan malah ular yang disalahin, ya. Nah, akibat daripada itu, tahu nggak, saudara? Ayat yang ke-23 terjadi. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Saya nggak mencoba untuk membayangkan, tetapi seandainya kalau jawabannya benar, saya nggak tahu juga, saudara ya. Tetapi saya melihat karena motivasi dan hatinya ketika Tuhan bertanya, Tuhan masuk ke dalam hati Adam dan Hawa, dan Tuhan menemukan hati mereka belum bertobat, hati mereka saling menyalahkan, hati mereka tidak ada kesadaran, maka Tuhan kemudian mengusir mereka. Ya, 3 konfirmasi yang Tuhan lakukan, saya nggak usah bahas inilah, saudara ya. Nah, tapi saya mau bilang, kenapa kita perlu mendengar dengan hati? Karena hati mampu mendengar, menangkap yang tidak terlihat, dan hati mampu mendengar yang tidak terucap. That's why kita perlu mendengarkan dengan hati. Dan untuk mendengarkan dengan hati, yang pertama, mari apapun yang terjadi, mulailah dengan komunikasi. Dan yang kedua, yuk mulailah dengan pertanyaan. Kita memberikan pertanyaan bukan untuk memberikan solusi, tapi kita memberikan pertanyaan supaya kita bisa masuk ke dalam hati mereka, ya. Dan yang ketiga adalah action. Nah, begitu kita tahu apa yang ada dalam hati mereka, kita akan bisa memberikan jawaban yang baik yang sesuai dengan keinginan mereka. Ya, ini yang tadi saya bilang, ketika Adam dan Hawa tidak didapati sikap yang bertobat, Allah kemudian mengusir mereka. Sebaliknya dengan Bartimeus, ya, ketika ditanya dan dia bilang Rabuni supaya aku melihat, sikap hatinya benar, maka Tuhan menyembuhkan mata Bartimeus, ya. So, 3 pelajaran berharga yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, yuk mari kalau ada apapun terjadi, ya saudara, mulailah dengan komunikasi, berusahalah untuk identifikasi. Jadi komunikasi itu membuat kita bisa mengidentifikasi. Nah, supaya kita bisa mengidentifikasikan suatu masalah, kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Untuk bisa mendengarkan dengan penuh perhatian, kita harus berhenti melakukan aktivitas lain. Ketika saya mengerti ini, saudara, saya setiap kali mendengarkan istri saya, handphone saya taruh, saya tidak mendengarkan di ruang TV, saya tidak mendengarkan bahkan anak-anak saya bilang, sebentar ya, papi, mami lagi ngobrol. Dan it's works, saudara, ya, cukup berhasil, ya. Nah, kemudian yang kedua, lakukan konfirmasi. Kita lakukan konfirmasi sebenarnya bukan untuk memberi jalan keluar, tetapi supaya kita menemukan jalan masuk ke dalam hatinya, ya. Dan yang ketiga, ambil langkah setelah mengetahui apa isi hati yang terdalam, ya, baru kita dapat mengambil tindakan berdasarkan kebutuhan dan yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Saudara, saya tulis di sini, keberhasilan kita tidak diukur dari kehebatan kita menemukan jalan keluar dari masalah yang ada, tapi bagaimana kita menemukan jalan masuk. Nah, saudara, 1 menit terakhir saya mau menceritakan bahwa ketika saya belajar mengenai hal ini, komunikasi dengan istri dan anak berjalan cukup baik. Tetapi, nah ini saudara, ya, masih ada masalah. Saya sempat bingung, ini apa lagi yang perlu kita lakukan? Ternyata, saudara, saya menemukan the final statement saya atau kesimpulan terbesar saya, kesimpulan akhir daripada ini semua, saya tulis begini, saudara, ya, bahwa ternyata saya baru menyadari masalah yang terutama di dalam pernikahan atau di dalam banyak hal bukanlah komunikasi, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saudara tahu nggak kenapa saya tulis begini? Karena saya menyadari ketika kita punya hubungan kita yang baik dengan Tuhan, saudara, percayalah, kita akan bisa merespon apapun yang mungkin jelek, kita akan punya respon yang baik. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan punya cukup space untuk mendengarkan dengan kasih. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan punya cukup sumbu yang panjang dalam hal kesabaran
untuk mendengarkan dengan penuh atentif, saudara. Ya, saudara boleh mengerti segala teori yang tadi saya sampaikan, tetapi kalau hubungan kita jelek sama Tuhan, hubungan kita nggak baik sama Tuhan, percayalah, saudara juga akan tetap punya masalah yang besar. Karena Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu adalah pribadi yang sangat luar biasa. Kalau pribadi itu memenuhi hati saudara, saudara, masalah yang tadi, komunikasi yang sudah kita belajar tadi, akan mudah sekali untuk saudara terapkan. Jadi saya akan menutup dengan satu kesimpulan akhir, bahwa ternyata masalah utama, saya dengan istri saya punya satu kesimpulan, masalah utama bukan di komunikasi, tetapi dalam hubungan saya atau istri saya dengan Tuhan. Dan ketika kami memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan, kami punya basic yang cukup baik dalam hal pengetahuan atau teori praktis tentang komunikasi. Hari ini kami melihat hubungan kami dengan anak-anak kami, hubungan kami dengan banyak orang, hari ini berjalan dengan baik. Dan saya berdoa, biar saudara juga boleh belajar sesuatu pagi hari ini, dan kita menjadi orang-orang yang bisa jadi berkat buat banyak orang. Saudara, besok kita akan, doa pagi kita akan bergabung dengan The Core Regional 2, dan saya mau mengajak dan mengimbau saudara untuk sama-sama datang dan belajar dan berdoa di dalam doa The Core, ya, doa nasional GKPB. Mari sebelum kita akhiri, kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau mengajarkan kami dengan cara yang secara singkat, bagaimana Engkau mengajarkan kami lewat firman-Mu untuk belajar berkomunikasi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami mau belajar memulai komunikasi kalau ada masalah, kami mau belajar untuk memberikan pertanyaan, untuk mengetahui apa isi hati orang yang melakukan itu, dan kami juga berdoa Tuhan berikan kami hikmat untuk kami dapat memutuskan segala sesuatu yang telah kami dengar dengan penuh perhatian dengan baik. Tuhan berkati setiap pernikahan, berkati setiap hubungan, berkati semua apa yang kami kerjakan dalam pekerjaan di kantor bisnis kami, supaya kami boleh menjadi orang yang boleh memuliakan nama Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, diberkatilah hidupmu, biar lewat hidupmu nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dalam nama Yesus yang sudah terima berkat, Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih.